Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman dan Bapak Ibu guru? Semoga baik-baik saja. Nama saya Nitisara Nararia, kelas 4 U3. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah abadi mengenai perjalanan Nabi saat meloloskan diri dari kepungan kaum Quraisy dan pergi berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW yang ditemani Abu Bakar melakukan perjalanan itu yang berbeda dari biasanya karena maka rute memutar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Maka perjalanan jadi lebih panjang dan lama dari biasanya, yang kalau ditempuh dengan berjalan kaki dan naik unta akan memakan waktu 2 pekan lamanya. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dikarenakan perbuatan kaum Quraisy yang melakukan tindakan semena-mena terhadap umat Islam dan bahkan hendak membunuh beliau. Dalam pengejaran yang dilakukan kaum Quraisy, Rasulullah SAW yang ditampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berada di Gua Sur. Tentang pengejaran kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh itu, serta tentang cerita Gua Sur atau saat peristiwa hijrah ke Madinah, ada firman Tuhan demikian: Ingatlah tatkala orang-orang kafir Quraisy itu berkomplot membuat rencana terhadap kau, hendak menangkap kau atau hendak membunuh kau atau mengusir kau. Mereka membuat rencana dan Allah membuat rencana pula. Allah adalah perencana terbaik. Al-Quran 8:30. Abdullah bin Uraikid dari Bani Doil sebagai penunjuk jalan membawa mereka hati-hati sekali ke arah selatan Mekah, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Oleh karena mereka melalui jalan yang tidak biasa ditempuh orang, dibawanya mereka ke sebelah utara di seberang pantai itu. Dengan agak menjauhinya, mengambil jalan yang paling sedikit dilalui orang. Kedua orang yang mulia itu beserta penunjuk jalannya sepanjang malam dan di waktu siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka mempedulikan kesulitan, tidak lagi mereka mengenal lelah. Ya, kesulitan yang dilakukan oleh tindakan kaum Quraisy yang akan merintangi mereka mencapai tujuan yang hendak mereka capai demi jalan Allah dan kebenaran ajaran Islam. Kaum Quraisy itu memang sudah menganggap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya adalah musuh mereka. Dalam jiwa mereka terdapat suatu watak tipu muslihat, bahwa membunuh orang yang tidak bersenjata dan menyerang pihak yang tak dapat mempertahankan diri bukan suatu hal yang hina. Suatu ketika ada orang yang datang kepada kaum Quraisy membawa kabar bahwa ia melihat serombongan kendaraan unta terdiri dari 3 orang yang lewat. Mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan orang yang menunjukkan jalan ke Madinah. Setelah mendengar kabar tersebut,
Suraka bin Malik menyiapkan kuda dan persenjataannya mengejar rombongan Nabi Muhammad SAW agar dapat menangkap dan menyerahkan beliau dalam keadaan hidup atau mati ke kaum Quraisy untuk memperoleh hadiah 100 ekor unta. Sementara itu, rombongan Nabi Muhammad SAW sudah beristirahat di bawah naungan sebuah batu besar untuk menghilangkan rasa lelah sambil makan dan minum, sekedar mengembalikan tenaga dan kekuatan baru. Matahari sudah mulai bergelincir. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah akan menaiki untanya. Bersamaan itu pula Suraka sudah makin mendekat. Namun pertolongan Allah diberikan untuk nabinya. Sebelum Suraka mendekat, kuda yang dikendarainya tersungkur 2 kali. Setelah kudanya dapat berdiri lagi, dipakailah untuk mengejar Nabi dan sahabatnya itu. Namun setelah mendekat, kuda ini tersungkur lagi dengan kerasnya hingga Suraka terpental hingga kudanya tak sanggup lagi berdiri. Karena kejadian ini, Suraka kembali pulang dan tidak melakukan pengejaran lagi. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq kini berangkat lagi melalui pedalaman Tihama dalam panas terik yang dibakar oleh pasir Sahara. Mereka melintasi batu-batu karang dan lembah-lembah curam. Selama 7 hari terus-menerus mereka dalam keadaan serupa itu. Mengasuh di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Dalam pada itu, Nabi Muhammad SAW sudah di Kuba, 2 farsah jauhnya dari Madinah. 4 hari ia tinggal di tempat itu, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa 4 hari itu, Masjid Kuba dibangunnya. Sementara kaum muslimin di kota Yasrib atau Madinah yang berkembang pesat sedang menunggu sangat lama kedatangan beliau. Setibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, seluruh umat Islam di kota itu bersukacita dengan melantunkan selawat. Tola'a badru alaina bin syari'atil wada, wajaba syukru alaina mada'a ilahida, ayyuhal mab'utu fina citabil amril uta, kun syafi'a ya habibi yauma hajri wajtima. Hari itu bersamaan dengan hari Jumat, dan Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Jumat pertama kali di Madinah, di masjid yang terletak di Wadi Ranuna. Itulah kaum muslimin datang. Masing-masing berusaha ingin melihat serta mendekatinya. Mereka ingin memuaskan hati terhadap orang yang selama ini belum pernah mereka lihat. Hati yang sudah penuh cinta dan kerinduan akan risalahnya, juga namanya,
yang selalu disebut pada setiap kali tasyahud awal dan akhir pada sholat 5 waktu. Demikianlah cerita tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Semoga kita semua dapat meneladani sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.